Oke, Gantian juga anu ya, apa hmm? jaga anaknya. Iya, pokoknya gitu deh. Silakan Tati kalau di sini begitu. Saya mau udah hafal. Silakan Tati buka. Tuh, aduh, udah pada masuk. Baik, ini menyapa Bu Nur Hajar dulu. Apa kabar Bu? Ada Iya, Bu kabar Mulyana baik. Dewi. Assalamualaikum Ustaz. Masuk Dan aja, semua Kak. maaf saya telah. Waalaikumsalam. Ya, sehat semuanya. Alhamdulillah sehat Bu. Baik, kita sambil mulai. Mungkin yang lain masih di jalan. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thayyibin tahirin wa ashabil akramin muhammadin wa azwaji tarat mahatul mu'minin wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil summa khususan ila ruhi al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi syai'un lahumul fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ibu-ibu peserta pengajian online yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan lagi pembacaan kitab Bulughul Maram, satu kompilasi kitab kita Aqwalur Rasul, sabda-sabda Nabi dan hadis-hadis Nabi, di mana hari ini kita akan membahas tentang sholatnya orang yang sakit. Qala al-musannif wa an Imran ibni Husain radhiyallahu taala anhuma, dan diriwayatkan dari sahabat Imran bin Husain. Imran bin Husain seperti yang telah sering kali saya ceritakan adalah seorang sahabat Nabi yang bersabar dengan penyakitnya. Penyakitnya itu adalah bawasir. Bawasir sampai keluar darah ya dari kemaluan belakangnya, mohon maaf. Tapi beliau bersabar sampai setiap pagi itu selalu malaikat Jibril ngirim salam melalui Rasulullah kepada Imran bin Husain, seperti itu. Jadi ini apa ya? Dari satu aspek ya sakit itu tidak enak gitu. Tidak enak bagi diri juga bagi keluarga yang merawatnya. Tapi dari aspek yang lain, sakit itu jika bersabar, dia menjadi takfirud dzunub, menjadi pelebur dosa. Bahkan sakit kepala atau sakit perut lah, sakit yang ringan-ringan itu sebenarnya adalah pelebur dosa. Sakit panas, seperti itu. Kalau tidak ada dosanya, maka penyakit yang menimpanya itu akan mengangkat derajat dia di sisi Allah. Seperti itu. Maka yang sanggup bersabar itu luar biasa. Ada tingkatan di atas sabar, yaitu ridha, rela. Nah, Imran bin Husain yang sampai mendapat salam setiap pagi dari malaikat Jibril itu sudah, kata ulama, sampai pada kondisi ridha. Ridha itu rela, di atas sabar kalau rela. Kalau ridha itu nggak ada mengeluhnya. Ridha itu nggak ada mengeluhnya. Namun demikian, sebagai manusia normal, sebagai manusia biasanya,
kita diajari oleh Rasulullah untuk meminta perlindungan dari penyakit. Meminta afiah. Allahumma rzuqnil afwa wal afiyah. Seperti itu. Jadi minta afiah itu sunnah. Minta sehat afiat itu ajaran Rasulullah SAW. Umumnya orang akan meminta itu. Tapi bagi yang sudah kena bersabar itu juga pahala. Berobat bagaimana? Berobat juga pahala. Di berobat itu pahala. Karena Nabi juga berobat. Nabi itu kalau sakit kepala, ya kepalanya diikat. Gitu. Dalam Tibbun Nabawi itu disebutkan Nabi mengikat kepalanya. Artinya harus berobat. Ajaran Rasulullah ya berobat kalau sakit. Kecuali kalau pada penyakit yang memang menurut dokter sudah angkat tangan. Itu diperbolehkan tidak berobat. Atau sudah usaha kanan kiri, ke sana kemari, belum juga sembuh, maka diperbolehkan tidak berobat, tawakal, dan menerima dengan takdir dan qada Allah seperti itu. Tapi dalam proses dia bertahan dari penyakit itu pahala. Jadi ajarannya seperti itu. Sakit ya berobat. Sakit ya bersabar. Bersabar sambil minum obat. Baik. Qalah berkata Imran bin Husain. Sampai kalau disebut Imran bin Husain, kata ulama, itu disunahkan untuk membaca Allahumma rzuqnil afwa wal afiyah. Ya Allah, berikan aku rezeki pengampunan dan afiah, kesehatan. Itu saking cerita Imran ini menjadi apa ya, buah bibir lah di kalangan ulama. Qala kanat bi bawasiruh. Saya terkena penyakit bawasir. Fasa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam anis salati. Maka saya bertanya kepada Rasul tentang salat. Faqalah Rasul bersabda, menjawab, sholli qa'iman. Salatlah dalam keadaan berdiri. Selama mampu berdiri, maka salat berdiri. Kecuali kalau salat berdiri gak mampu. Entah itu karena sakit kepala yang sangat, sakit perut, ataupun yang lainnya, atau sempoyongan. Atau mendapat pesan dari dokter, kalau kamu berdiri, maka penyakitmu semakin parah. Itu boleh. Fa'illam tastati, kalau tidak mampu berdiri, faqa'idan, maka salat duduk. Salat duduk dengan posisi apapun gitu ya. Namun nanti di riwayat setelah ini Nabi itu bersila, itu duduknya itu bersila. Tapi umpamanya dengan posisi tahiyatul akhir, tahiyat awal, tasyahud akhir itu dipersilahkan. Seperti itu. Kalau harus menyanggah menyandarkan diri ke tembok gimana ya boleh. Fa'ilam tastati', kalau tidak mampu duduk, fa'ala jambin, maka berbaring. Berbaring ke kepala ke utara kalau di Indonesia ya. Jadi menghadap ke Ka'bah gitu, ke kiblat. Jadi posisinya seperti orang meninggal itu. Jadi kepala ke kiblat seperti itu. Kalau tidak mampu, maka kalau semakin parah maksudnya, maka
kaki ke arah kiblat dan kepala di timur berarti ya kalau di Indonesia. Tapi ditinggikan dengan bantal seperti itu. Ditinggikan dengan bantal. Kalau tidak bisa, maka memakai bahasa isyarat, yaitu mata atau apa. Tapi itu menurut Imam Abu Hanifah, itu sudah tidak mungkin. Orang disuruh sholat seperti itu mustahil katanya. Itu berarti kalau sudah level begitu, itu biasanya sudah koma. Gitu. Sudah ya sulit lah. Wuduknya gimana? Ya wuduknya diwudui. Diwudukkan, dibantu. Kalau memang tidak bisa, tidak boleh wudhu. Kata dokter kalau kamu kena air, penyakitmu akan semakin parah, maka tayamum seperti itu. Kalau sudah level-level banget, ya gimana mau sholat? Itu berarti sudah sangat parah gitu ya. Itu seperti itu. Nah, sholatul marid, sholatnya orang sakit, ini suatu isyarat bahwa satu amalan ibadah yang nggak boleh ditawar. Satu amalan ibadah yang menjadi menjadi penentu kehidupan kita di akhirat. Pertama kali yang akan dihisap dan dihitung itu adalah sholat. Jadi ini sungguhnya berbicara tentang pentingnya ibadah sholat. Bahwa sampai dalam kondisi sakit pun tidak ada keringanan untuk meninggalkan sholat. Dan ini satu-satunya syariat yang disyariatkan di langit. Gitu. Waktu Mi'raj. Yang lainnya disyariatkan atau diwajibkan di bumi. Tapi untuk sholat itu disyariatkan di malam Mi'raj. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wan Jabir bin Abdullah dan diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah qala berkata Jabir, "Adan Nabi sallallahu alaihi wasallam maridan." Nabi menjenguk orang sakit. Jadi menjenguk orang sakit itu sunnah Nabi. Menjenguk orang sakit itu adalah ajaran Nabi. Ajaran Nabi. Bahkan yang non-muslim sekalipun itu boleh dijenguk. Dan tetap mendapat pahala gitu ya. Dan Nabi SAW maridan. Seperti Nabi menjenguk laki-laki Yahudi yang sering meludahi Nabi tatkala lewat. Jadi Nabi setiap lewat itu diludahi oleh anak ini. Suatu saat anak ini absen. Loh, kemana anak itu yang biasa meludahi saya, kata Nabi. Sakit ya Rasulullah. Oh, tunjukkan aku di mana rumahnya anak itu. Akhirnya diantar oleh sahabat. Ketika tahu bahwa Nabi menjenguk si anak ini gemetar, takut. Bahwa dia akan dibalas. Dibalas dendam. Nabi akan balas dendam. Ternyata Nabi datang menjenguknya. Akhirnya anak Yahudi itu masuk Islam. Orang tuanya juga ikut masuk Islam. Karena melihat perangai dan akhlak Nabi. Jadi Nabi itu kalau urusan pribadi tidak pernah marah. Nabi kalau urusan pribadi itu tidak pernah marah. Tapi Nabi akan marah kalau itu urusan syariat. Nabi akan marah kalau syariat dilecehkan. Seperti itu.
Nah, orang sekarang kebalik. Kiai-kiai sekarang kebalik. Urusan pribadi dia akan marah. Tapi kalau ada syariat dilecehkan, syariat dipermainkan, dia tidak mau nahi mungkar. Kemungkaran tampak, dia tidak mau mencegahnya. Jadi kebalik gitu. Kalau Nabi ada kemungkaran, maka beliau akan marah. Seperti ada seorang wanita Quraisy mencuri, wanita bangsawan mencuri, kemudian sampai nisab, sampai ukuran di mana dia harus dipotong tangannya. Lantas sahabat menawar atau familinya, keluarganya datang ke Nabi dan menawar, ya Rasulullah, tolonglah si perempuan ini jangan kau potong tangannya. Dia kan orang terhormat, malu. Itu Nabi langsung bangun dengan muka memerah, marah. Beliau berkata, Wallahi, lau sariqat Fatimatu bintu Muhammad laqata'tu yadaha. Demi Allah, katanya, kalau Fatimah putri saya mencuri, saya akan memotong tangannya. Tuh. Jadi Nabi tidak, kalau urusan pribadi tidak. Perang Bani Qainuqa, Yahudi Qainuqa yang diusir dari kota Madinah itu kan gara-garanya melecehkan perempuan Islam, perempuan muslimah di pasar. Jadi jilbabnya ditarik gitu. Dipermalukan oleh cowok-cowok Bani Qainuqa. Itu Nabi marah dan langsung menyatakan perang kepada Bani Qainuqa. Itu ya. Yang dicontohkan oleh Nabi adalah harus marah tatkala berkaitan dengan kemungkaran, bukan dengan urusan pribadi. Nabi dibilang majnun, dibilang penyihir, dibilang gila, dibilang ini, dibilang penyair, dibilang itu. Nabi gak marah. Tapi kalau urusan syariat, Nabi marah. Rakyat Gaza dilecehkan, kita harus marah. Sama Islam kan. Perempuan-perempuan Gaza diperkosa, dilecehkan, kita harus marah. Bukan hanya diam. Dengan cara-cara semampunya kita. Kita yang jauh ya mungkin bisa kita marah melalui medsos misalkan. Nge-push postingan-postingan yang memang mendukung Palestina seperti itu atau Gaza. Dan nge-push postingan-postingan yang merekam kejahatan dan kriminal Yahudi. Nah, Nabi Ad dan Nabi sallallahu alaihi wasallam maridun, fara'ahu yusalli ala wisadah. Tatkala Nabi masuk ke orang yang sedang sakit ini, Nabi melihat si sakit ini, di sini tidak disebutkan siapa namanya. Tapi gak masalah yang seperti itu. Karena terdapat di redaksi, bukan di silsilah, bukan di sanadnya ya. Dia sholat di atas bantal. Farama biha, maka Nabi melempar bantal tersebut atau memindah bantal tersebut. Waqala, sambil Nabi bersabda, "Shalli 'alal ard in istata'tah." Salatlah atas bumi langsung kalau kamu mampu. Kalau kamu mampu salat di atas bumi langsung. Wa illa fa'aumi ima'an. Kalau tidak mampu maka pakailah bahasa isyarat. Fa'aumi ima'an. Waj'al sujudakah, dan jadikan sujudmu akhfat min ruku'ikah.
Jadi orang nggak mampu sujud misalkan hanya mampu duduk saja, maka sujudnya itu harus lebih rendah. Akhfad lebih rendah min ruku'ikah dari ruku' kamu. Jadi misalkan ruku'nya segini, sujudnya nanti lebih bawah lagi kayak gitu. Rawahul Baihaqi wa sahahu Abu Hatim waqtahu. Oh ya, terkait menjenguk orang sakit ini pahalanya besar banget. Pahalanya itu besar banget. Karena orang yang sakit itu bersama Allah. Wan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan diriwayatkan dari Siti Aisyah qalat, Siti Aisyah berkata, ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, dalam keadaan salat mutarabbi'an, bersila. Jadi Nabi pernah salat bersila. Ya pokoknya ambil posisi yang paling mudah dan ringan dan tidak menyakitkan bagi orang yang sakit itu. Kira-kira begitu ya. Entah itu bersila, entah itu kakinya ke kiri atau ke kanan, boleh semuanya. Dan yang paling tahu posisi yang paling nyaman bagi orang yang sedang sakit itu kan dia sendiri. Gak boleh dipaksa seperti bentuk sholat asli. Rawahun Nasa'i, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i wa sahahu, dan dianggap sahih oleh Al-Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim. Nah, ini hadis sekali lagi termasuk minar rukhsah, kemurahan Allah gitu. Betul, sholat itu adalah satu syariat yang tidak boleh ditinggalkan di mana dan kapanpun. Tapi dia memiliki fleksibilitas terkait prakteknya. Ya, seperti barusan itu. Kalau lagi sakit, ya boleh duduk gak mampu, boleh tiduran. Seperti itu. Itu termasuk kemurahan syariat. Baik, mungkin ada yang ingin didiskusikan dan ditanyakan, dipersilahkan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Ya, Bunda. Kalau misalnya sedang hamil gitu ya, kan itu kondisinya sebenarnya bukan sakit permanen gitu. Cuma memang ada beberapa waktu di mana misalnya habis dari luar gitu, akhirnya masuk waktu zuhur, capek sekali gitu kan. Pilihannya adalah antara apa mengawalkan waktu sholat gitu, tapi dengan posisi duduk gitu. Atau kayak dia istirahat dulu sejam 2 jam gitu, mendekati asar atau ya beberapa menit sebelum asar, tapi dengan posisi yang sempurna yaitu, Berdiri. berdiri gitu. Maka mana yang lebih afdol? Itu yang pertama. Nah, pertanyaan pertama yang kedua adalah ketika misalnya, kita memilih untuk duduk gitu Ustadz. Misalnya, ya udah akhirnya duduk deh karena mendingan sholat aja gitu supaya nggak kepikiran gitu terus tidur kan. Nah, lalu kemudian dia bangun gitu dan masih ada waktu sholat zuhur, apakah perlu diqodho gitu sholat zuhur yang sebelumnya gitu? Dengan kondisi bahwa dia bangun dalam keadaan zuhur masih ada, tapi dia sudah dalam keadaan staminanya membaik gitu, sebagai ibu hamil gitu, Ustaz. Baik, terima kasih. Jadi mana yang lebih afdol ya pertanyaannya. Kalau mana yang lebih afdol, sepertinya yang sedang hamil ini lebih tahu gitu. Lebih tahu. Karena kalau dia menunggu tadi dia bisa sholat dengan bentuk sempurna. Tapi kalau dia nggak nunggu, dia bisa beristirahat lebih gitu. Saya tidak bisa menjawab itu, nggak tahu saya yang mana yang lebih afdol. Nah, yang terkait pertanyaan kedua, eh, apa barusan mau lupa sih. Iya, jadi misalnya seharian dia kan misal ke klinik, check up dan sebagainya, datanglah zuhur gitu Ustaz ya, ke rumah tuh zuhur gitu kan.
Tadi antara memilih dua tadi, mendingan sholat sekarang tapi duduk, atau saya istirahat dulu, tidur dulu sampai jam 2 jam 3 gitu ya. Atau Agak tadi segeran akhirnya dia memilih. kemudian sholat Nah, lalu sempurna. ya misalnya dia enggak ya, atau tapi misalnya dia memilih katakanlah, saya mau sholat sekarang tapi saya sambil duduk aja karena capek banget gitu. Nah, terus dia Oh pas iya, waktu dia istirahat bangun ternyata masih ada waktu zuhur gitu. Apakah dia perlu mengqodoknya gitu? seger. Karena iya, Ya, karena dia udah seger gitu. baik. Nah, untuk yang kedua ini tidak perlu mengkodok karena dia sudah melaksanakan kewajiban di waktunya. Dan di waktu itu dia memang uzur dan tidak mampu untuk berdiri. Itu sama kasusnya dikiaskan kepada orang sudah tayamum, Bu. Jadi dia cari-cari air, gak nemu, akhirnya tayamum. Setelah sholat, oh kok dia nemu gitu, dapat airnya. Maka tidak wajib, tidak ada, tidak kemudian dia wajib sholat lagi, tidak, gak wajib. Seperti itu. Tapi kalau melihat airnya itu di pertengahan sholat, ini ulama khilaf. Ulama itu berselisih pendapat. Ada yang mengatakan batalkan, ambil aja wudhu. Ada yang mengatakan enggak, teruskan, ya gitu. Jadi itu sama itu kasusnya. Ternyata setelah istirahat segar bugar, kemudian dia mampu berdiri. Seperti itu. Jadi enggak Ibu, enggak harus ngodok, enggak harus sholat lagi. Karena di sholat yang sudah dia laksanakan sudah memenuhi syarat, rukun, dan semua yang dibutuhkan. Seperti itu. Oh iya, baik Ustadz. Dan tadi kan berdiri itu kan yang paling afdol karena itu masuk rukun sholat kan Ustadz. Nah, ketika dia tidak mampu, Ya, dia boleh bersandar. Maksudnya dia berdiri tapi bersandar ke tembok itu kan. Nah, lalu ketika dia ya, tidak mampu, boleh pakai tongkat ya, duduk. kalau tidak salah dalam Imam Syafi'i ya, boleh pakai tongkat gitu. Terus habis itu baru duduk bersila gitu boleh. Nah, itu pertanyaan saya adalah apakah itu sebuah hierarki gitu? Jadi kayak orang itu tidak bisa memilih dari sakit langsung ke sila, tapi harus melewati dulu tahapan dia nyoba dulu dia kalau misalnya. Jadi Ya, maksud saya adalah itu sebuah hierarki gitu, tingkatan level, baru nanti dia boleh memutuskan untuk enggak. duduk bersila atau boleh langsung ke duduk bersila gitu. Iya, itu bukan hierarki. Jadi boleh. Yang bersandar atau meminta pertolongan ke suatu alat itu diperbolehkan. Berarti duduk langsung pun boleh gitu. Duduk langsung pun boleh. Bukan sebuah hierarki. Cuma itu bentuk apa ya, fikih kehati-hatian. Jadi beberapa ulama itu ketat gitu. Selama kamu masih memungkinkan berdiri meskipun dengan cara apa dengan cara nyandarin salah satu badannya ke tembok atau gimana, lo harus berdiri. Ada ulama yang begitu, tapi bukan bersifat hierarkis. Nah, fenomena yang perlu disorot itu kalau sekarang orang-orang Arab ini, maaf ya, orang-orang Arab. Orang-orang Arab pun, ya kan tidak semua orang Arab itu ngaji, belajar. Banyak kita saksikan di Masjidil Haram atau di masjid-masjid umum gitu ya. Itu dia mampu jalan dari rumah, mampu jalan dari mobilnya ke dalam masjid. Terus dia dengan enteng membawa apa? Membawa kursi gitu. Kemudian sholat pakai kursi itu. Sementara dia mampu sholat berdiri. Itu tidak dibenarkan yang seperti itu. Ini termasuk gak tahu apa ada fatwa yang menguatkan itu sehingga fenomena ini muncul gitu ya.
atau memang orang-orang Arab ini apa ya, berperilaku seenaknya. Saya tidak tahu, saya belum ngecek apakah di sana ada fatwa bahwa bagi lansia udur gak udur, mampu gak mampu, boleh sholat di atas kursi, duduk. Itu agak aneh. Gitu. Ustadz, Jadi tapi selama masih ya bukannya gimana? emang kalau jalan itu lebih mudah ya buat lansia daripada menunduk dan sujud ya? Maksudnya Iya, iya. jadinya wajar gitu menurut nggak tahu deh. Kalau soalnya bapak mertua saya juga gitu. Coba, Maksudnya dia coba jalan, iya, iya. Ngerti, jalan, ngerti. tapi memang dia Cuma kalau kan misalnya sholat gak ruku dan lama. sujud itu susah. Gak tahu kalau di tanah Arab ya kan, imamnya lama-lama. Banyak itu, soalnya apa ya, jalannya seger banget gitu loh, seger banget. Kemudian bawa kursi ke dalam masjid yang lipat itu, lantas dia dengan enteng duduk gitu langsung, enak. Saya belum ngecek memang di mazhab-mazhab yang lain atau ada fatwa-fatwa muasir, fatwa-fatwa modern kontemporer yang mungkin memperbolehkan hal-hal seperti itu. Entah kalau imamnya lama banget baca surat panjang-panjang. Itu kan juga menyiksa itu buat lansia. Kayak Nabi pernah marah itu kan sama Muadz bin Jabal karena baca surat panjang banget dan makmumnya mengadu ke Nabi. Akhirnya Nabi marah dan mengatakan atuhibbu an takuna fattanan. Jadi dianggap fattan. Fattan itu ahli fitnah. Ahli fitnah itu karena akan membuat orang kesal dengan agama ini. Oh, ternyata Islam ini berat ya. Sholat harus lama gitu. Sementara saya punya kepentingan. Itu yang dimaksud dengan ahli fitnah. Artinya memfitnah agama. Fattan itu maknanya ahli fitnah. Memfitnah agama Allah. Seperti itu. Gimana, Bu Nida? Iya, mungkin ini di konteksnya sholat fardu gitu ya Ustadz ya? Kalau misalnya sholat Iya, sholat sunnah fardu itu jelas. boleh kan Ustadz? Tanpa ada Boleh, alasan boleh. apapun. Iya, boleh. Sholat sunnah boleh. Baik, ada yang lain? Jika tidak ada, kita lanjutkan. 1-2 hadis lagi. Kita pindah ke bab sholatul jum'ah. Bab sholatil jum'ah. Bab menjelaskan tentang sholat Jumat. Sholat Jumat ini diwajibkan di kota Mekah, tapi dilaksanakan di kota Madinah. Jadi syariat wajibnya Jumat itu di Mekah katanya. Tapi karena di sana tidak memungkinkan kaum muslimin juga sulit dikumpulkan karena di bawah tekanan gitu. Sementara di kota Mekah ini belum boleh melawan, belum boleh atau belum ada syariat jihad. Sehingga perkumpulan-perkumpulan kaum muslimin itu sulit terrealisasi. Kalaupun terrealisasi ya akan ada penekanan dari kafir Quraisy gitu. Jadi menurut syarahnya tadi saya baca Jumat itu dilaksanakan di Madinah, tapi tepatnya bukan di Masjid Nabawi, di masjid antara Kuba katanya, bukan di Masjid Kubanya, antara Kuba dan Madinah seperti itu. Nah, sholat Jumat ini sholat yang diwajibkan di Mekah, tapi dilaksanakan di kota Madinah. Dan hari Jumat
itu memang hari yang dihormati sejak masa jahiliyah, katanya. Di masa jahiliyah itu disebut dengan Yaumul Urubah. Hari Jumat itu disebut dengan Yaumul Urubah. Jadi ada beberapa istilah-istilah atau penamaan-penamaan jahiliyah itu memang diganti oleh Allah dan Rasulnya, oleh Rasulullah dalam rangka islamisasi gitu ya. Ada beberapa istilah dan nama itu diganti oleh Rasul dengan istilah-istilah baru. Atau istilahnya ditetapkan, dibiarkan, tapi pengertiannya dirubah. Seperti sholat. Gitu. Sholat itu pengertian di masa jahiliyah berbeda dengan sholat yang kita laksanakan hari ini. Ya, gitu. Tapi bahasanya tetap dipakai, sholat. Seperti itu. Itu ya. Jadi sholat Jumat itu sholat di mana dilaksanakan setiap seminggu sekali. Wajibnya atas laki-laki kaum muslimin, bukan muslimat. Tapi perempuan melaksanakan Jumat atau ikut join di sholat Jumat tetap sah. Gitu. Jadi wajib kepada laki-laki. Kalau perempuan ikut, ya boleh. Tapi sebaiknya ya sholat di rumah duhur kayak gitu. Itu sholat Jumat. Jumlahnya nanti akan dibahas. Jumlahnya itu memang tidak ada jumlah paten dari syariat. Gitu. Cuma kalau di Indonesia, di Nusantara, pengikut mazhab Syafi'i ya harus 40. Jumlah musallinya, jumlah orang yang ikut sholat itu harus 40. Kalau di mazhab Hanafi itu 3 orang boleh. Jadi 3 orang itu sudah boleh melakukan sholat Jumat. Kalau di mazhab Maliki 12. Nah, kata Gus Baha, bagi orang-orang pelayaran yang hidupnya di atas kapal, maka boleh ikut mazhab Abu Hanifah tadi, melaksanakan Jumat dengan jumlah 3 orang tadi boleh. Misalkan satu imam, satunya bilalnya atau muadzinnya. Baca khutbah yang pendek aja. Kan yang wajib itu hanya 4 di dalam khutbah. Alhamdulillah, shalah ala nabi gitu ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terus baca satu ayat itu yang wajibnya. Misalkan baca qul huwallahu ahad. Nah, nanti yang terakhir yang wajib adalah doa. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Berdoa buat kebaikan kaum muslimin. Jadi 4 itu sebenarnya yang wajib di dalam khutbah Jumat. Makanya orang-orang yang hadir Jumat itu dianjurkan agar tidak tidur di 4 ini gitu ya. Kan banyak orang hadir Jumat itu udah gini-gini kan. Sudah ngantuk banget. Nah, sebisa mungkin di 4 itu, di 4 bacaan itu ya tidak tidur. Kalaupun tidur gimana? Enggak masalah. Tetap sah. Tetap sah. Cuma sebaiknya tidak tidur. Karena tidur kan tidak terkendali juga kan. Jadi seperti itu. Itu salat Jumat. Salat Jumat itu termasuk forum
untuk silaturahim mingguan gitu ya. Jadi agama ini sebenarnya memfasilitasi ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan sesama muslim itu difasilitasi. Baik itu harian seperti sholat berjamaah, ada juga yang akbar gitu kan, event-event akbarnya seperti sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu sholat di mana kaum muslimin bisa kumpul dengan saudara-saudaranya sesama muslim. Dan itu termasuk hari-hari yang diagungkan, hari Jumat. Dilipat gandakan juga pahala. Jadi lipat gandanya pahala itu ada yang harian, ada yang mingguan. Nah yang mingguan itu di hari Jumat. Hari Jumat itu termasuk lipat ganda pahala. Sedekah di hari Jumat beda dengan di hari yang lain. Sedekah di hari Jumat beda dengan di hari yang lain. Baca apa? Baca sholawat di hari Jumat ya beda dengan di hari yang lain. Karena hadis-hadis menunjukkan itu. Misalkan aktiru alayyah salatan fil yaumil azhar walailiha misalnya. Perbanyak kalian membaca sholawat padaku kata Nabi fil yaumil azhar di hari azhar itu bunga. Kata ulama di yaumil azhar itu yaumul jum'ah walailiha dan malam lailatul jum'ah. Jadi ini hari istimewa. Jumat itu hari istimewa. Saya pernah baca artikel bahwa untuk konteks Indonesia misalnya, memang yang pas itu liburan hari Jumat. Tapi kita diwarisi oleh kolonial sehingga kita liburan hari Minggu. Hari Minggu. Karena secara kultur, budaya, kemudian apa? Masyarakatnya mayoritas muslim, maka memang yang pas itu kan kita liburan ya hari Jumat gitu. Tapi kita dulu dijajah, kemudian semua kantor itu liburnya hari Minggu. Gitu. Tapi kalau dipikir-pikir setelah kebiasaan begini, nggak kebayang kalau kemudian negara kita libur hari Jumat sendirian sementara seluruh dunia libur hari Minggu. Agak aneh sendiri jadinya. Tapi secara kultur begitu, Pak. Secara kultur pantasnya kita ini liburan hari Jumat. Bukan berarti kita tidak toleransi terhadap orang-orang Kristen gitu yang mau ke gereja di hari Minggu, tidak. Oh mereka itu minoritas gitu ya. Kalau melihat mayoritas dan minoritasnya ya kita pantasnya itu hari Jumat seperti itu. Iya, negara-negara Arab itu ya sih macam-macam juga. Negara-negara Arab itu Minggu juga. Wan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu dan diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar. Ini termasuk ulamanya sahabat. Termasuk sahabat yang sangat cerdas ini Abdullah ini. Pernah Nabi bikin teka-teki. Siapa yang bisa jawab pohon apa yang semua bagiannya itu bermanfaat? Itu semua sahabat gak ada yang jawab, gak ada yang bisa jawab. Sampai bubar, sampai pulang. Sampai mau pulang setelah gak ada yang angkat tangan, Nabi menjawab yang bermanfaat itu adalah kurma. Kurma itu dari mulai pelepah, pohon, sampai kurmanya, sampai bijinya sekarang kan ada itu. Baru ditemukan kopi biji kurma gitu ya. Tapi belum pernah saya mencobanya. Katanya bagus untuk yang punya penyakit lambung. Saya ingin coba itu.
Soalnya kemarin saya kena lambung. Pengen coba. Nah, Diapain Tat itu kalau ketik udah jadi kopi ya? Masa saya juga nggak tahu mama udah ya. jadi kopi katanya. Di Oh. anu katanya Bu, di apa? Oh. Di apa itu digoreng tanpa minyak itu apa namanya? Bahasa Indonesianya. Di gangsang itu ya, di apa sih? Di Sangrai. Betul, betul. bukan kalau panas di Disangrai. sangrai. Ya Allah, sama sangrai. Disangrai, kemudian di apa? Dijadikan bubuk itu ya di blender atau diapain itu. Seperti itu. Itu katanya enak, Bu. Bahkan itu baik untuk lambung, untuk penderita penyakit apa yang asam lambungnya tinggi, kangen kopi gitu. Saya kan biasanya pagi ngopi gitu. Sudah hampir sebulan ini, sebulan lebih sudah. Itu pisahan dengan kopi. Ya bisa Tat, langsung bisa gitu Tat ya. Saya nggak bisa, belum bisa loh. Harus Makanya karena sakit ya, jadi mau nggak mau nggak minum gitu. Mungkin ya, iya mungkin. Jadi ingat waktu sakitnya itu loh. Akhirnya ya gitu, nahan-nahan sendiri. Nah, ketika pulang Abdullah bin Umar ini masih kecil, masih pegangan ke abahnya, ke tangannya. Dia bilang, "Abah, saya tahu itu jawabannya." Yang pertanyaan Nabi. Kata Sidin Umar, "Kenapa kamu nggak bilang?" Katanya. "Saya malu." Jadi kata ulama, kecerdasan Abdullah itu sudah terbaca sejak itu. Dia Abdullah bin Umar ini salah satu sahabat dan sangat tidak tidak suka dengan jabatan. Ketika ayahnya wafat, Sayyidina Umar itu kan banyak sebenarnya yang mengusulkan Abdullah ini agar dijadikan khalifah. Tapi beliau menolak. Beliau menolak. Ketika Sayyidina Utsman wafat, itu juga Abdullah diusulkan lagi. Ketika Sayyidina siapa? Ali wafat, itu Abdullah diusulkan lagi. Tapi beliau selalu menolak. Ini berbeda dengan eh, putranya presiden. Presiden kita gitu ya, yang rebutan ingin jabatan ayahnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma annahuma bahwa Abdullah bin Umar sami'a keduanya dan Abu Hurairah itu sami'a mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul bersabda yaqulu bersabda ala a'wadi minbarihi di atas apa kayu mimbarnya, di atas kayu awad itu kayu mimbarnya. Jadi Nabi itu punya mimbar. Ya seperti yang kalau yang pernah umroh atau bisa di searching di Google itu kan ada mimbarnya Nabi ya seperti itu kira-kira. Walaupun yang ada sekarang itu sudah di apa? Tingginya segitu kata ulama, besarnya segitu. Nanti dilihat di YouTube. Cuma ya tidak semewah itu gitu. Yang sekarang itu kan lapis emas kalau tidak salah. Ya Nabi sederhana saja. Nabi bersabda layan tahiyanna aqwamun. Hendaknya hentikan beberapa kaum. Hentikan kebiasaan kaum-kaum itu. Anwad ihimul Jum'at. Di mana mereka meninggalkan sholat Jumat. Hentikan. Jangan lagi tidak sholat Jumat. Kira-kira begitu. Aulayaktimannallahu atau Allah akan mensetempel ala kulubihim atas hati-hati mereka, disetempel dengan kebinasaan, disetempel dengan kesengsaraan di hari kiamat itu maksudnya, disestempel dengan ahli neraka.
Tsumma layakununna minal ghafilin. Kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang ghafil, lalai dari Allah. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi jangan sampai meninggalkan sholat Jumat. Ini sebenarnya orang-orang modern nih. Bahkan sholat Jumat pun gak hadir. Apalagi sholat yang sehari-hari. Ada yang sholat hanya sholat Jumat aja dengan sholat apa? Dengan sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi hanya sholat-sholat yang event-event besar saja. Nah, jangan kata Nabi. Kalau begitu nanti kamu akan distempel hatimu menjadi orang yang celaka dan akan menjadi orang yang lalai seperti itu. Minal ghafilin. Nah, apakah kafir? Apakah murtad orang yang tidak mau sholat Jumat? Tidak. Selama tidak menganggap sholat tersebut halal untuk ditinggalkan. Seperti itu. Jadi dosa besar itu kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak lantas mengantar kepada kekufuran. Itu kan. Kecuali istahallah. Istahallah itu nganggap halal. Saya sering ulang. Misalkan ada orang ditanya, kamu kenapa nggak sholat? Saya malas. Saya belum dapat hidayah. Misalnya, alhamdulillah. Nah, dengan satunya bilang, kenapa kamu nggak sholat? Nggak sholat. Sholat itu nggak wajib, bro. Nah, yang kedua ini yang kafir, yang murtad. Kalau yang pertama karena malas, karena alasan-alasan yang dibuat-buat, itu tidak lantas murtad seperti itu. Rawahu Muslimun, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita baca. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup, dipersilahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Bu Mulyana Dewi. Monggo, Bu. Silahkan. Ustadz mau nanya sholat. Misalnya kalau anak kita kasih tahu suruh sholat, tapi tidak dijalankan terus. Itu sampai kapan Pak Ustadz? Misalnya sebagai seorang ibu, tanggung jawabnya sampai kapan? Baik. Itu tanggung jawabnya sampai balik. Gitu. Sampai balik. Balik itu bisa berumur 15 atau sebelum 15 dia sudah mimpi basah. Itu berarti sudah balik. Nah, kewajiban orang tua di tatkala itu sudah sudah gugur dalam pengertian dia tidak menanggung dosa. Tapi kalau sebelum itu orang tua wajib mengajari anaknya, memerintah anaknya agar melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat seperti sholat dan puasa. Kalau nanti si anak taat dan melakukannya, pahalanya orang tua juga dapat seperti itu. Jadi kata Nabi, muru auladakum bis sholati fis sab'i wadrubuhum fil asri. Perintah anak-anakmu dengan sholat agar sholat di kala umur 7 dan pukul mereka di kala umur 10. Gitu ya. Jadi biasanya orang-orang Indonesia akan membiasakan anak-anaknya sebelum umur 7. Kadang umur 3, 4 sudah diajak, dibelikan mukena kalau cewek, diajak ke masjid kalau cowok, kayak gitu-gitu. Artinya tarbiyah, mendidik dengan membiasakan, itu lebih efektif daripada nyuruh.
Atau kalau anak itu selalu menyaksikan orang tuanya dalam keadaan sujud kepada Allah, biasanya si anak itu akan tersentuh hatinya dan dia secara tidak langsung sedang kita ajari begini loh nak, jadi manusia, jadi hamba Allah yang baik itu begini. Sering-sering sujud kepadanya kayak gitu. Jadi orang tua bisa lepas dari kewajiban tatkala si anak sudah balik, sudah akil balik seperti itu. Kalau sebelum itu mulai umur 7 itu sebagai ortu orang tua sudah harus mengajak si anaknya dan mengajari anak untuk melakukan kewajiban-kewajibannya kepada Tuhannya. Walaupun bagi si anak nggak wajib gitu. Tapi kita sebagai orang tua mendapat perintah untuk mengajari itu. Nanti kalau si anak melakukan, itu kita dapat pahalanya. Kayak gitu Ibu. Baik, ada yang lain? Jika tidak ada, kita cukupkan ya. Baik, seperti biasa kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athna ila nafsik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwal afat tabdilna biha jami'il hajat wa hina biha min jami'is sayyiat tarfa'na biha a'la darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat ba'da al-maut wa ala alihi wa sahbihi. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وفهم الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجننا بالعافية يا رب الراحمين. اللهم ارزقنا اولادنا وتلامذتنا من الخير لا تجعلنا وإياهم من اهل الشر والضير. اللهم ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian yang bisa kita baca bersama. Mudah-mudahan pembacaan ini memberikan bekas kebaikan, keberkahan dan maunah min Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini akan menambah ketakwaan kita, menambah kebaikan dalam keluarga kita, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.